Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Vibe Positif Aja, Trader Ajaib di sini. Hari ini kita akan menyelami sebuah fenomena besar yang mengguncang dunia kripto. Kenapa pasar kripto jatuh begitu keras pada tanggal 4 dan 5 November tahun 2025? Kita lihat Bitcoin turun lebih dari 20% dari puncaknya. Dan banyak koin lain ikut terseret ke jurang. Di video ini kita akan bedah tuntas apa penyebabnya. Apa arti penurunan ini bagi kita sebagai investor atau trader? Dan yang paling penting, strategi apa yang bisa kita pakai agar tetap aman sambil bersiap menangkap peluang? Yuk, kita langsung mulai. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi pada sekitar tanggal 4 November? Bitcoin, sang raja kripto, tiba-tiba anjlok ke bawah level psikologis $100.000 untuk pertama kalinya sejak bulan Juni. Berita ini langsung jadi headline di mana-mana, dari Yahoo Finance sampai MarketWatch. Tapi ini bukan cuma soal Bitcoin. Pasar kripto secara keseluruhan mengalami lonjakan likuidasi besar-besaran. Sentimen investor berubah jadi negatif. Dan terjadi rotasi modal dana keluar dari aset berisiko tinggi seperti kripto menuju aset yang dianggap lebih aman. Jadi, ini bukan sekadar koreksi kecil, teman-teman. Ini adalah sebuah shock atau guncangan besar, dengan beberapa aset utama mengalami penurunan antara 20% hingga 30%. Benar-benar badai di pasar. Lalu, pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata, ini bukan karena satu faktor tunggal, tapi kombinasi dari beberapa pemicu yang bekerja bersamaan. Pertama, dari sisi makroekonomi. Beberapa pejabat The Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan buru-buru menurunkan suku bunga. Ini artinya, likuiditas atau ketersediaan uang di pasar global untuk aset spekulatif seperti kripto jadi berkurang. Ditambah lahi dolar Amerika Serikat menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah naik. Akibatnya, aset berisiko tinggi seperti kripto jadi kurang menarik bagi investor. Kedua, aliran modal institusional mulai berbalik arah. Data on-chain menunjukkan bahwa akumulasi Bitcoin oleh para pemain besar atau institusi mulai melambat drastis. Bahkan, pada beberapa momen, arus masuk modal ke Bitcoin lebih kecil dari suplai koin baru yang ditambang. Produk investasi seperti ETF Bitcoin Spot juga mencatat arus keluar modal yang besar, menandakan bahwa para institusi mulai mengambil langkah hati-hati. Ketiga, faktor teknikal. Grafik harga Bitcoin dan aset kripto lainnya sudah membentuk pola bearish, dan level support kunci gagal dipertahankan. Ini memicu gelombang penjualan otomatis dari stop loss dan likuidasi posisi para trader yang menggunakan leverage. Ketika support krusial seperti $100.000 untuk Bitcoin pecah, ini menciptakan kepanikan massal atau panic sell. Dan yang terakhir adalah sentimen dan efek domino. Ketika harga aset utama seperti Bitcoin turun dengan cepat, ini menciptakan efek berantai ke altcoin. Altcoin yang likuiditasnya lebih rendah bisa turun jauh lebih dalam. Indeks Fear and Greed anjlok drastis menunjukkan ketakutan menyelimuti pasar, dan para investor berbandong-bandong lari ke aset yang lebih aman. Jadi, kombinasi tekanan makro, mundurnya institusi, sinyal teknikal yang buruk, dan sentimen pasar yang jatuh, semuanya menciptakan badai sempurna yang mengguncang pasar kripto. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita, para trader dan investor? Pertama, kita harus melihat, ini bukan hanya sebagai kerugian, tapi juga sebagai sinyal dan sebuah kesempatan. Jika kamu seorang trader jangka pendek, sekarang adalah waktunya untuk ekstra hati-hati. Level support terdekat akan menjadi kunci penentu arah pasar selanjutnya. Volatilitas sedang tinggi, jadi jangan gegabah. Namun, jika kamu seorang investor jangka panjang, koreksi seperti ini justru bisa menjadi momen akumulasi. Ini adalah kesempatan untuk membeli aset yang kamu percayai fundamentalnya dengan harga diskon. Tapi, jangan terlena. Ingat, koreksi ini bisa saja berlanjut jika kondisi makro memburuk atau ada katalis negatif baru yang muncul. Jadi, tetap waspada. Oke, sekarang bagian yang paling praktis. Strategi dan trik apa yang bisa kita lakukan saat ini? Pertama, selalu gunakan stop loss dan atur position sizing dengan bijak. Jangan pernah all in di satu koin atau satu posisi. Bagi modalmu,
dan tentukan batas kerugian maksimal yang kamu siap tanggung untuk setiap transaksi. Ini adalah manajemen risiko dasar yang wajib dilakukan. Kedua, lakukan akumulasi bertahap atau dollar cost averaging DCA. Jika kamu percaya pada potensi jangka panjang sebuah aset, koreksi seperti ini adalah waktu yang ideal untuk menerapkan strategi DCA. Beli sedikit demi sedikit secara rutin, daripada mencoba menebak titik terendah dengan satu entry besar. Ketiga, pantau katalis utama. Perhatikan pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Volume Trading dan data akumulasi institusional. Dari sisi teknikal, perhatikan apakah level support penting bisa bertahan atau ada tanda breakout ke atas. Jika faktor-faktor ini mulai menunjukkan pemulihan, maka rebound pasar bisa segera dimulai. Keempat, diversifikasi dan alokasikan modal dengan cerdas. Jangan hanya bergantung pada kripto. Sisihkan sebagian portofolio kamu ke aset yang lebih aman seperti emas, obligasi, atau bahkan simpan dalam bentuk tunai. Ini akan membuat portofolio kamu lebih tahan banting terhadap guncangan pasar. Dan yang terakhir, mentalitas bertahan dan bersabar. Pasar kripto bisa naik gila-gilaan, tapi juga bisa turun dengan sangat cepat. Jangan membuat keputusan gegabah karena panik. Ingat prinsip channel ini. Vibe positif aja. Tapi kita juga harus tetap realistis dan berpijak pada data. Bagaimana outlook ke depan? Koreksi ini bisa jadi hanya bagian dari siklus normal pasar, atau bisa juga menjadi awal dari fase konsolidasi yang lebih panjang. Semuanya akan sangat bergantung pada bagaimana faktor makroekonomi berjalan ke depan. Jika likuiditas global membaik, institusi kembali masuk ke pasar, dan sentimen investor beralih lagi ke mode riskon, maka pasar kripto sangat mungkin untuk rebound dengan kuat. Namun, jika kondisi makro tetap menekan, kita harus siap menghadapi fase pasar yang datar atau bahkan menurun untuk waktu yang lebih lama. Jadi, kesimpulannya teman-teman, jangan panik, tapi juga jangan terlalu santai. Gunakan koreksi ini sebagai peluang untuk belajar dan berinvestasi, bukan sebagai alasan untuk spekulasi buta. Dan yang terpenting, selalu berinvestasi dengan pengetahuan, bukan hanya ikat-ikatan hype semata. Terima kasih sudah mengikuti video ini di Vibe Positif aja. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, stay positive.